Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara ngopi bareng. Ngopi di podcast Jorang. Ini ganti yang nama jadi Jorang. Ya, apa Jorang namanya bahasa Sunda? Jorang apa Jorang? Nya singkatanna teh apa kayak kurang ngebahas di segmen lain merenya khusus eta mah. Nah, ngaran orang Jorang. Sekarang tanggal 14 Februari. Kebetulan bertepatan dengan hari kasih. Katanya. Tapi faktanya banyak yang tidak sesuai dengan hari kasih tersebut. Tapi benar-benar sebelum itu saya mau tanda kasih sayang saya kepada teman-teman saya akan memberikan sebuah kue mungkin ya, sari gandum, yang lain coklat, saya kue aja. Dan sebagai tanda kasih saya kepada kalian semuanya, harap diterima. Dikasih. Terima kasih. Tapi urut kan? Nah, tadi di muka gua antum. Padahal iya mau ajar. Oh tadi teh keur ieu Keur gimmick kayaknya. keur gini ngomong atuh mau dibuka ku anda. Ya kan tadi nama. Bilang aja kalau mau sponsor. Udah endorse. Tapi sebelum kita tanya-tanya ke teman kita yang udah tahu lah, yang udah tahu dari segi hukum, dari segi kesehatan, dari segi bisnisnya, saya sendiri akan memberitahulah kepada kalian bahwa ada fakta-fakta menarik di hari kasih atau yang sering disebut hari Valentine ini. Pertama, tidak, hari Valentine itu bukan hari kasih ya. Kebanyakan itu pertama itu dirayakan untuk penyiksaan terhadap perempuan. Pas tanggal 14 pada zaman dulu itu dirayakan untuk penyiksaan terhadap perempuan. Itu pertama ya. KDRT Bisa jadi. KDR dan berarti seluruh perempuan gitu kan ya? Ya. Oh iya. Kita nanti bahas ini mah fakta-fakta aja, nggak nanti bisa dibaca aja. Itu pertama. Yang kedua, berawal dari tindakan pemberontakan. Itu terjadi zaman Kaisar Claudius. Romawi ya. Ya, Romawi. Yang ketiga, selanjutnya lebih tentang bisnis daripada cinta. Tahu kalian coklat Cadbury? Itu salah satunya ya, nanti kita Sadiante bakalan ngebahas itu. Cadbury tanpa itu apa? Orang mah lahir zaman Toblerone. Karunya enggak uang langsung ditembak. Yang selanjutnya sikap ironi Raja Henry ke-8. Sikap Raja Henry itu salah satunya itu dia itu banyak istri dan dibunuhlah semua istrinya. Kalau di Amerika sendiri membuat fakta unik lain, di Amerika sendiri membuat banyak perempuan kesepian. Jadi di Amerika tuh iri dengan orang yang punya pacar. Dia bikin kado dikirim, kirimnya ke dia kembali. Jadi gitu. Bagus lah tuh. Terus fakta selanjutnya menjadikan cinta sebatas lotre, gitu kan. Jadi ya lotre gimana lah, dikocok dan sebagainya. Sekarang selanjutnya untuk fakta unik tadi udah. Sekarang mungkin sebelum ke hukum dan lain-lainnya, kita tanya dulu ke teman kita gimana usaha AHIGK. Dengan adanya Valentine ini gimana menurut AHIGK? Anjing mau Omikron. Oh no. Hari kata saya mah terlalu aneh kalau misalkan untuk satu hari dijadiin totalitas untuk pure hari kasih sayang. So
di fakta-fakta nu bieu ku Ustaz sebutkeun eueuh nu kasih sayang nah penyiksaan mah pemberontakan mah pembunuhan mah naon deui tadi teh nu halu teh anu tadi di Amerika Loba pemajikan. mana kasih sayang mah loba pemajikan doyan ngeus Lenjeus. Ngeus Ya. ya tahu walau menurut saya sih kurang setuju kalau misalkan satu hari pure itu tanggal 14 itu dijadikan pure gitu hari itu disebut hari kasih sayang. Yang kedua tiap hari lah hari kasih sayang. Ustaz Ramdan pernah ngasih coklat tanggal 14? Coklatos Pak juga. Gue pengen Coklatos gitu. Ke anak-anak yang lagi belajar gitu, siapa yang ngantuk coklatos. Sayang kan. iya waktanya ini raja terakhir ya. Kita di kumaha ya tan. Geus sabaraha Nggak sama awal awal itu dibere. Tidak. Anjir. Jadi menurut ternyata amun bareto mah kalau dulu mah memang sering pisan kan. Orang saksina. Ya benar, sering pisan dapat bingkisan atau dapat coklat atau dapat bucket gitu ya, bucket bunga pas tanggal 14 nih. Tapi anak pribadi gitunya justru malah biasa-biasa wae mah gitu teh. Di zaman di pondok keneh nepikeun ka ayeuna can pernah urang mah ngucapkeun Happy Valentine Day. Can pernah kan. Tapi lamun misalkan menang coklat atau orang tiba-tiba yang ngirim gitu pernah. Lain pernah minum. Sombong amat. Kalau mah Hiji dua tilu empat. pinang dalam Malah ke resepnya ke orang jadi atlet resepnya bener. Berarti jadi atletnya di kampus teh. Jadi pokoknya fakultas mah arapa lah gitunya. Kebetulan loba gitu kan. Jeung anu jelema-jelema nu kurang teu apal, awe nu kurang teu apal, tapi marana arapa ka urang tah eta marere. Itu teh pada ngasih teh. Jika nomor dikumpul. Bener. Ih, eta anak ngawarung. Ngawarung di kosan teh jadi haplah makan teh coklat, pokoknya coklat, tapi henteu coklat teh eta bener teh. Bangsa kukuehan anu kieu ge aya loba anu mere teh. Ngan memang karena di baretona henteu kitu gitunya. Tidak seperti itu dapat pendidikan teh. Jadi di dalam hati mah biasa-biasa aja, nothing spesial gitu. tapi kieu tan fakta na ieu. Iya. Fakta na ieu. Ieu loba nu muda ge ke apa ieu mah ieu fakta na. Dirinya geus boga. Urang geus boga. Ieu geus boga. Nah, Penonton pengen tahu ini tuh apa pembawa host ini yang satu itu jomblo tapi kasep loba gitunya Loba mana nu teh jika nanya loba nu tapi nu gitu aya naon gitunya Ya benar-benar. Tonggoro ente urang ge lieu. Kunaon gitu dalam misalkan erek dicap ge nya. Anjir. Fuckboy sejak dini. Sumpah bro, sejak dini mah henteu. Henteu. Jadi urang bener, urang ngarasa di sana uyang we cara kaluhur. Jadi mulai ngerasa ya seperti itu ya. Pas kira-kira semester opatan lah. Semester opatan Kuliah kata teh. heeh. lanjut pesantren Nonton di pesantren mah anak hiji cuy. Hiji. Ya awet di pesantren mah. lanjut pernah diberi coklat pas di pesantren Pernah 14 Februari pisan pernah. Pernah. Jam tangan. Bener. Orang pernah, oi. Kesit hujan. Lanjutan. Ini mulai
Geuningan. Pokoknya mah mulai ngerasa teu bener teh semester 4 semester 5 lah. Jadi karena memang masuk klub kampus gitunya terkenal dapat star syndrome tadinya teh. Star syndrome dapat beberapa jadi fans dan kebetulan gitunya lain kebetulan agar aya masalah oge jeung awewe. Jadi pelampiasan ternyata cari pelampiasan mah ilmu gitunya. Ilmu di mana? Lain maksudnya Pengalaman. lain Ilmu, tapi coklat ilmu na ilmu pengalaman unggul. lain maksudnya kieu ulang nepikeun ka Ciga gitu maksudnya. Kalunya. Kaduhung nanti ayeuna menyesalnya itu sekarang. Penyesalan tuh di belakangnya. Bener. Di awal mah pendaftaran. Menyesal teh karena banyak hal yang disesali gitu ya. Salah satunya orang teh gitunya ka lawan jenis kaul bet gitu teuing. Terus ayeuna ku kajongjonan teuing nya jadi santai. Malah pikiran buat berumah tangga teh datang belakangan gitu. Mana eta teh jadi datang. Lain fakta nu ka-7 tadi. Awewe teh di lotre gitu. Kan hari kasih teh wah di lotre mana ya? Di mana? Hotel mana ya? Isi boga grup khusus gitu. Itu paling oge orang kieu. Paling oge orang kieu. Ya mohon jangan ditiru lah ya. Iya mah nyawa tikas gus gitu. Paling oge kieu Dilakukan di handap itu dilakukan Oleh yang proporsional. anggap ieu lah, anggap pengakuan dosa sekaligus permintaan maaf gitu. Karena fase ingin berubah itu muncul 1 tahun belakangan ini. Bener. Masuk umur udah hampir mau kepala 3 baru I have to stop all this thing gitu. Jadi saya benar-benar harus meng-cut semua ini sekarang 1 tahun belakang kan. 1 tahun ke belakang. Paling tadi nggak bahas lotre gitu nya. Yeah. Paling ekstrim teh kieu. Isuk-isuk jeung si ieu, maju ka beurang jeung si ieu. Eta teh beda-beda tempatnya. Apel ka timur, apel ka barat, apel ka ditu, apel ka ditu. bener. Bener, emang gitu. Jadi, Anda tidak memungkiri dan ya saya mohon minta maaf. Bener dan asli eta teh kaduhung teh ayeuna. Lain kabayang teh dulu awal kerajianna kumaha? Iya. Bareto mah fisik pan. Lamun capek. Lamun bagi-bagi coklat pas hari Valentine mah jigana wah sagudang dibeli. Tiga nama. Biar kafah ya. Kafah ininya apa tadi teh penyesalan Lagi move on. Kafah penyesalannya kita siraman rohani dulu. Langsung son Ramadan. Amun teh soundtrack opik pas lagu nanti film ajab. Pocong bagus karena molat gitu. Biar kapah lah kita siraman rohani tentang Dari sisi kasih agama. sayang, Benar. Valentine dan sebagainya. Soalnya loba nu paham ieu teh bawaan Yahudi, ini semua adalah produk Yahudi. Tapi orang Islam tuh masih mengkonsumsi gitu. Lain orang Islam, banyak orang Islam yang ikut. Pandangan menurut antum kumaha? Kasih sayang ya. Kasih sayang. Ini dua kata yang sebetulnya masih bisa direcah gitu ya. Yang hiji mengasihi, yang satu menyayangi. Kalau kita nggak bisa kasih sayang, aku cuma bisa ngasih, kamu bisa sayang. Kurang paham. Benci. Itu main Enzo ya. Begini, kita kan manusia, seluruh manusia yang membedakan antara manusia dengan selain manusia tidak hanya binatang ya, tidak hanya tumbuhan, tapi juga misalnya malaikat dan lain sebagainya lah ya. Kita manusia, begitu juga dengan jin, gitu kan. Jangan lupa dulur orang jin, gitu, anu dibebankan untuk bukan beban ya, yang punya kewajiban untuk beribadah pada Allah. Dua makhluk ini punya hiasan. Namun kalau dalam Al-Quran itu disebutnya hiasan. Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin.
Jadi dalam Al-Quran sendiri Ali Imran ayat ayat 4 itu atau ayat 14 saya lupa. Benar. Itu manusia teh dikasih hiasan. Naon hiasan teh? Hubus syahwat. Boga syahwat. Gitunya syahwat karsep. Kanaon wae An-Nisa lawan jenis maksudnya. Kemudian wal banin jeung kabudak. Nah, jadi dua-duanya itu antara manusia dan jin itu punya syahwat dan itu emang fitrah. Ketika manusia tidak punya cinta, gitunya, dia bukan manusia, robot, gitu. Jadi cinta itu adalah fitrah yang sengaja Allah berikan. Nah, tinggal kita bagaimana cara menyikapi cinta, gitu. Cinta teh kumaha? Itu sebuah fitrah yang Allah berikan. Nah, yang unik, manusia itu punya akal. Akal teh gimana sih? Terus terbuat dari apa? Gitu. Akal manusia kalau misalnya direcah itu terbuat dari dua unsur. Yang pertama pikiran, anu kaduana hati. Pikiran mana dia, hati dia dihijikeun jadi akal. Lain dia tah. Lain. Iya, satu nu di dieu. Apalah si eta? Saya entah. Bukan di ijazah, bukan ya. Jadi untuk pakai jasa. Karena pernah belajar ijazah mah. Pernah belajar. Sendiri aja. Saya menyelesaikan studi, tapi saya nggak pernah ambil ijazah. Bagi saya ijazah itu tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir gitu. Jahat lagi. Jadi akal itu terbuat dari dua unsur utama sebetulnya, pikiran dan hati. Hati. Hewan punya pikiran ya. Kalau misalnya ada makanan di depannya dia makan. Gitu. Tapi hewan juga punya hati. Kalau misalnya induknya ketemu sama anaknya dia disayangi. Tapi kepemilikan dua itu pada hewan itu terpisah. Sinkron gitu. Sinkron. Pada manusia Sinkron. itu sinkron. Satu kesatuan satu koin dua sisi yang tidak bisa terpisahkan. Antara pikiran jeung hati teh. Pikiran kan dia. Pikiran jeung perasaan. Nya jeung perasaan teh. Itulah cinta. Gitu. Jadi cinta sebetulnya bisa diatasi asalkan pikiran dan perasaannya sinkron. Kadang-kadang kan perasaan muncul tentu nama bucin weh. Perasaan terlalu tinggi. Otaknya tinggalin gitu. Gitu kan. Sinkron ting perasaanna gitu ya. Logis tapi logis. Gitu. Enak perasaan mun terlalu berlebih. Otak tinggalin. Otak tinggalin. Dia Mikir tanpa ada logika gitu kan. Bucin teh. Atau misalnya dia membangun cinta dengan akal. Akhirnya kan yang dilihat kesempatan gitu. Kesempatan Dan umumnya kumaha aya carana lawan jenis kita teh menguntungkan atau misalnya dalam segi apapun lah gitu. Kita kan main benefit gitu. Kita main hati, nggak main perasaan. Yang penting mah saya aman, saya untung, saya nyaman. Pernah nggak yang saya tanya? Gitu. Penanya. Terus kan itu. Jadi cinta itu sebetulnya fitrah. Allah sendiri udah ngasih fitrah itu, tinggal kumaha carana ya. Gimana caranya kita memanage dua hal yang tadi. Bagaimana caranya dua hal yang tadi itu betul-betul berjalan seiringan. Ya, ketika berjalan seiringan, akhirnya yang muncul bukan lagi cinta, tapi biar tadi kasih jeung sayang teh. Sama kayak kasih dan sayang kan itu dua kata yang bisa dipisah, tapi sebetulnya kalau disatukan beda makna. Eta hub teh di dinya. Hub. Jadi itu masalah percintaan ya, masalah cinta atau masalah apa gitu, akal. Nah kemudian bagaimana bisa seorang manusia itu mencintai dan dicintai? Dengar kan? Iya mana mencinta? Iya kajian pranikah ya. Kajian pranikah jam apa kan? Bagaimana seorang manusia bisa dicintai dan mencintai? Pertama triknya yang barusan ya, caranya, tipsnya teh. Sinkronisasi antara hati dan akal. Kemudian yang kedua, kita perlu pahami kodrat kita sebagai manusia. Kodrat kita sebagai laki-laki dan mereka sebagai perempuan. Ternyata laki-laki dan perempuan itu punya ketertarikan syahwat yang berbeda. Tadi dia kita bisa melihat rahasia kenapa
Allah teh larang teh untuk mendekati zina saja, mendekati unggul. Kemudian kenapa yang di kerudung itu hanya perempuan, nah laki menteu. Ini ada hubungannya dengan cara manusia untuk mencintai. Karena objeknya manusia, maka pasti masuk akal, logis. Apa jawabannya? Simpel. Laki-laki itu terpancing syahwatnya kalau misalnya melihat, meskipun hanya dengan melihat pemersatu bangsa. Meskipun hanya dengan melihat, apalagi menyentuh gitu. Itu laki matakan perempuan di kerudung. Karena ditutup, karena membatasi penglihatan kita. Beda dengan perempuan ternyata punya nafsu syahwatnya bisa muncul hanya dengan sentuhan. Sinkron. Sentuhannya dua sentuhan. Jing ya sangkiu. Basel guna basel. Nah, sentuhannya bukan hanya sentuhan fisik, tapi juga sentuhan hati. Dengan ucapan segala rupa itu yang membedakan. Makanya laki-laki kan nggak perlu pakai singgung, hilang sentuhan orang. Bahaya. Mana itu mah gombal teh gitu. Gombalnya lapuk kan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kenapa sih laki-laki nggak pakai kerudung, perempuan pakai kerudung, mau sholat banyak, pakai mukena riuh gitu. Laki-laki cukup pakai celana sontok ya cukup gitu. Alasannya gitu, logis sebetulnya. Nah ini permainan pemicu syahwat ini dimainkan oleh otak. Itu dibahas dalam kajian lebih dalam bidang neurologi masalah otak. Ya. Tahu gimana nih si saraf-saraf dan lain sebagainya. Dan ternyata kalau saya dengar penjelasannya Dr. Aisyah Dahlan, kajian neurologi. Beliau meneliti, beliau seorang ahli neurolog ya. Beliau meneliti bahwasanya syahwat yang tadi tuh, yang liar itu bisa diredam oleh saraf otak bagian depan, frontalis. Ya, frontalis. Makanya sujud itu menenangkan. Oh iya benar. Jadi misalnya teh misalnya diharap teh aya sujud gitu lah. Diharap aya sujud gitu. Kamu yang kerja jalan dia jalan di jalan. Kalau panggung ningali pemersatu bangsa gitu. Sujud. Astagfirullah. Nah, ini sujud tuh balik ieu. Kan di urang mah kadon can icep. Cara bikin panen cilana. Jadi itu fitrah manusia ya, fitrah laki-laki dan fitrah perempuan yang berbeda gitu ta. Jadi perintah untuk menutup aurat dan lain sebagainya itu juga tidak lepas dari bagaimana cara Allah untuk menjaga fitrah manusia gitu ta, untuk mencintai kayak gitu ta. Makanya dalam Al-Qur'an sendiri larangannya kan hanya jangan mendekati gitu ta. Teguru jina ngedekati wae temenan gitu. Ismeuna kan katanya. Ismeun. Jadi ngedekati dia temenan. Mendekati aja komo apalagi gitu kan. Komo itu ngelakukeun. Makanya yang laki-laki ya begitu. Laki-laki mah karena otak hipotalamusnya lebih besar. Ya, betul. Itu teh bagian otak yang sengkle aja. Bukan lain disebutnya lain kereta imajinasi yang terlalu berlebih. Imajinasinya berlebih, otak laki-laki mah itu fitrah manusia. Makanya dibatasi. Makanya dibilang kan tadi laki-laki itu melihat unggul udah terangsang. Koneksi langsung. Beda dengan perempuan. Iya. Gitu. Obatnya itu dengan sujud. Terus bisa sujud, mulai kopiah numpang heras-herasna bisa. Tah ieu kudu nempel. Rek di jalan bari lembang ge aman. Gitu. Itu salah satunya. Nah, dari Valentine Day ini kalau misalnya dari kacamata hukum ya Islam ya, tentu mendekati perzinahan itu sebuah larangan gitu ya, karena untuk menghindari hal yang lebih madorot gitu. Karena agama Islam kan menjaga 5 hal ya. Menjaga agama, kemudian menjaga harta, kemudian menjaga nyawa, maksud syariah, kemudian menjaga apa lagi
keturunan, Hibdu Nasab, Ibnu Nasab, Hibdu Abdul Mal, Jadi pokok dia tuh. gitu ya. Nah, Baik. itu salah satu cara Islam untuk menjaga akal manusia, nah begini, akal pikiran yang hati teh. Kemudian cara Islam untuk menjaga nyawa agar misalnya teh bisiwe kan banyak korban-korban misalnya, mohon maaf, pelecehan seksual atau pemerkosaan dan sebagainya, tiba-tiba frustasi bunuh diri gitu. Kemudian menjaga nasab gitu, menjaga keturunan, itu salah satunya dengan tata kebujinan ya. Gitu, itu salah satunya. Nah, yang menjadi kesulitan saat ini bukan karena kitanya yang sulit, tapi kitanya yang belum membuka wawasan itu gitu kan. masih stagnan didinya. Banyak orang yang mengira tata kebujinan kemenang buah-buahan, itu mah doktrin agama. Ditentang ya. Ditentang, itu mah agama. Sebetulnya dalam ilmu pasti ilmu logis juga terbahas gitu. Ayo netizen, nanti bisa komen. Boleh komen. Sama halnya di bahasan sebelumnya kan, bahwasanya ada sinkronisasi antara agama dalam kasus peristiwa Isra Miraj dengan ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi tidak akan mungkin apa yang dibahas di dalam Al-Quran menyeleweng dengan ilmu pengetahuan. Iya. Berarti itu suatu kemustahilannya. Iya betul. Cuman yang menjadi miris saat ini ketika kita sulit untuk membuka, apalagi mengkaji lebih dalam. Gitu. Jadi pas kondisi Valentine lain nama lebih kosong kajian Islam lah. Ya gitu.